Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Febri Sandria dengan NIM 230401070207 dari kelas IT 202 dengan dosen Pak Muhammad Ifani Saputra, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari soal UAS sistem basis data. Terdapat dua nomor. Langsung saja kita akan menuju ke nomor yang pertama. Di nomor pertama ini terdapat soal untuk membuat sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram. Adapun rincian soalnya yaitu Quito University akan membuat suatu sistem informasi akademik. Sebelum dibangun perangkat lunak sistem informasi tersebut, tim IT melakukan analisis berbasis objek data. Quito University mempunyai beberapa fakultas, di mana dalam setiap fakultas dapat mempunyai satu atau lebih jurusan. Sebaliknya, satu jurusan hanya dapat menjadi bagian dari satu fakultas saja. Setiap jurusan mempunyai beberapa orang dosen, dengan ketentuan seorang dosen hanya boleh terdaftar pada satu jurusan. Dosen-dosen tersebut boleh mengajar banyak mata kuliah sekaligus, tetapi bisa saja ada dosen yang tidak atau belum diizinkan untuk mengajar satu mata kuliah pun. Dalam perkuliahan, setiap mata kuliah boleh diajarkan oleh beberapa dosen, dan tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan oleh dosen pengampunya. Sementara mata kuliah tersebut pada umumnya dapat diambil oleh banyak mahasiswa, tetapi dapat juga tidak diikuti oleh mahasiswa satupun. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah atau tidak sama sekali. Sistem ini memerlukan beberapa informasi pribadi dari dosen seperti nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Tiap fakultas tentu saja memiliki nama. Selain itu, fakultas juga memiliki nomor gedung masing-masing. Dan kurang lebihnya detailnya seperti ini. Saya akan langsung lanjut saja untuk membahas jawaban saya. Nah, di sini saya membuat sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram untuk sistem informasi akademik Quito University. Oke, diagram ini menunjukkan entitas utama, atribut yang dimiliki oleh setiap entitas, serta hubungan di antara entitas tersebut. Berikut adalah deskripsi singkat mengenai masing-masing entitas pada diagram ini dan hubungan antar entitas-entitas tersebut. Yang pertama ada fakultas ya. Di sini ada ID dengan tipe datanya itu string, dia merupakan primary key. Nah, selanjutnya ada name atau nama fakultas dengan tipe data string. Selanjutnya ada building number atau nomor gedung fakultas dengan tipe data string. Oke, pada atribut ID ini dia mempunyai relasi ke fakulti ID pada entitas departemen. Oke, selanjutnya pada entitas departemen atau dalam bahasa Indonesia itu jurusan, terdapat ID dengan tipe data string, dia sebagai primary key. Selanjutnya ada name dengan tipe data string. Selanjutnya ada description dengan tipe data string, dan yang terakhir ada faculty ID atau identifier fakultas yang menaungi jurusan tersebut. Tipe datanya itu string dengan foreign key. Oke, pada
atribut ID ini dia mempunyai tipe data string dengan primary key yang akan mempunyai relasi ke departemen ID pada entitas lecturers atau dosen. Pada entitas lecturers ini terdapat atribut ID dengan tipe data string, ada name dengan tipe data string, gender tipe data string, place of birth atau tempat lahir dengan tipe data string, date of birth dengan tipe data date, terus ada address dengan tipe data string, phone number dengan tipe data string, department ID atau identifier jurusan tempat dosen terdaftar itu dengan tipe data string dengan foreign key. Untuk ID pada entitas lecturers ini dia menggunakan tipe data string dengan primary key, mempunyai relasi ke entitas students yaitu atribut advisor ID dan juga relasi ke entitas kurs atau mata kuliah dengan atribut lecture ID. Oke, kita lanjut ke kurs atau mata kuliah. Di dalam entity kurs ini terdapat ID dengan tipe data string primary key, name dengan tipe data string, description dengan tipe data string, credits atau jumlah SKS mata kuliah dengan tipe data integer, ada type jenis mata kuliah, wajib atau pilihan dengan tipe data string, dan lecture ID identifier dosen yang mengampu mata kuliah dengan tipe data string foreign key. Nah, untuk ID dari yang terdapat pada entitas kurs ini dia mengarah ke kurs ID yang ada pada entity students. Selanjutnya yang terakhir ada entity students atau mahasiswa. Di entity students ini terdapat atribut ID yaitu identifier unik untuk mahasiswa dengan tipe data string yaitu primary key. Selanjutnya ada name string tipe data string, gender jenis kelamin tipe data string, place of birth tempat lahir mahasiswa tersebut dengan tipe data string, date of birth dengan tipe data date, address dengan tipe data string, phone number dengan tipe data string, advisor ID atau dosen wali mahasiswa tersebut dengan tipe data string, foreign key, dan yang terakhir ada course ID atau identifier mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut dengan tipe data string foreign key. Oke, tadi sudah sekilas saya jelaskan untuk hubungan antar entity. Itu ada yang pertama ada fakulti ke departemen atau fakultas ke jurusan. Setiap fakultas bisa memiliki banyak jurusan. Setiap jurusan hanya bisa berada di satu fakultas. Relasi atau bisa disebut relasi one to many dari fakulti ke departemen. Selanjutnya ada departemen ke lectures atau jurusan ke dosen. Setiap jurusan bisa memiliki banyak dosen. Setiap dosen hanya bisa terdapat di satu jurusan. Selanjutnya ada di dosen, relasi dosen ke mata kuliah atau lectures ke course. Setiap dosen bisa mengampu banyak mata kuliah, tapi setiap mata kuliah bisa diampu oleh banyak dosen. Dalam diagram ini
direpresentasikan sebagai foreign key di entitas course. Selanjutnya ada course relasi ke students. Setiap mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa dan setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Dan yang terakhir ada relasi lectures ke students, dosen ke mahasiswa. Setiap dosen bisa menjadi dosen wali untuk banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa hanya memiliki satu dosen wali. Jadi kesimpulan pada jawaban nomor 1 ini menunjukkan struktur yang baik dengan relasi yang jelas antara fakulti, departemen, lectures, course, dan students. Oke, itu untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2 yaitu menganalisis diagram IRG di bawah ini menggunakan kalimat sendiri. Oke, di dalam diagram IRG ini menggambarkan manajemen inventaris dan pemesanan dengan beberapa entitas dan hubungan utama. Berikut saya akan jabarkan analisis detail terhadap hubungan antar entitas dan aktivitas yang terkait dengan entitas tersebut. Yang pertama ada supplier atau pemasok dalam bahasa Indonesia. Aktivitinya supplier ini adalah sebuah entitas yang menyediakan bahan baku untuk atau item kepada perusahaan. Hubungannya supplier ini dia akan mengirimkan sens barang dalam bentuk shipment. Nah, setiap supplier ini dapat mengirimkan banyak shipment dan setiap shipment hanya berasal dari satu supplier saja. Untuk entity shipment, ya, shipment ini adalah entity yang mencatat setiap transaksi penerimaan barang dari supplier. Hubungan relasi shipment ini mencakup includes beberapa item dan setiap item bisa ada di beberapa shipment. Selanjutnya ada entity item, activity-nya itu mencatat jenis komponen atau bahan baku yang diterima dan digunakan dalam produksi. Hubungannya item ini disupply atau supplies oleh supplier dan digunakan dalam produk menggunakan activity relasi used in. Dan satu produk terdiri dari beberapa item. Selanjutnya ada entity produk adalah jenis produk yang dibuat oleh perusahaan seperti jenis mebel yang diproduksi. Hubungan atau relasi produk ini terdiri dari beberapa item used in menggunakan relasi used in dan satu item bisa digunakan di beberapa produk. Produk juga menerima permintaan atau request ini, activity request ini dari order. Selanjutnya ada customer. Di entity customer ini activity-nya adalah memesan produk dari perusahaan. Relation-nya yaitu customer mengirimkan submit order atau pesanan. Satu customer dapat mengirimkan banyak order dan satu order hanya berasal dari satu customer. Selanjutnya yang terakhir ada order atau pesanan nih.
Activity-nya, order ini mencatat setiap transaksi penjualan produk kepada customer. Nah, untuk activity-nya ini order dibuat atau di request, activity-nya request untuk produk. Satu order bisa memuat banyak produk dan satu produk bisa ada di banyak order. Oke, IRD ini menunjukkan bagaimana entitas supplier, shipment, item, produk, customer, dan order saling berinteraksi dalam sistem manajemen inventaris dan pemesanan. Untuk nomor 2. Itu untuk presentasi yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal UAS dari sistem basis data. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.